Jadi Jokowi ini hadir 10 hampir 1 dekade berkuasa ini benar-benar malapetaka besar bagi republik ini. Malapetaka besar bagi kaum buruh. Malapetaka besar bagi rakyat Indonesia. Presiden Jokowi membuat PP 78 tahun 2015. Sejak saat itu kita sudah melakukan perlawanan terhadap Jokowi, ya kan? Lantas kemudian mengeluarkan undang-undang Omnibus Law. Lantas ketika Omnibus Law kemudian tadi dinyatakan inkonstitusional bersyarat, bukannya malah memperbaiki, malah membuat perpu. Bermain lagi ketika di MK yang tadi dinyatakan inkonstitusional, putusan keduanya kita dikalahkan, ya kan? Disahkanlah perpu itu. Itu bentuk cawe-cawe presiden mengintervensi MK. Dan itu terbukti. Ketika lantas kemudian keluar putusan MK nomor 90, dilanjutkan kemarin, apalagi ini ditolaknya gugatan 01, 03, itu mencerminkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah konspirasi. Mustahil lah itu nggak diintervensi itu Soehartoyo, nggak mungkin. Karena masa dalam satu dalilnya lebih parah lagi, dalilnya salah satu hakim itu menyatakan bahwa nepotisme tidak terbukti. Bagaimana mungkin seorang hakim? Makanya kita nyatakan mereka itu hakim goblok, penjahat demokrasi. Masa nepotisme aja dia nyatakan tidak terbukti? Apa tidak jelas itu hubungan Gibran dengan Jokowi? Bapak anak, Usman dengan Gibran itu adalah anak paman. Ya kan? Paman dan ponakan gitu loh. Memang dasar memang sudah goblok semua. Karena akibat ketidakpercayaan kita terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi yang harusnya menjadi benteng konstitusi, ya kan, malah menjadi pengkhianat konstitusi, penjahat demokrasi, maka tidak ada cara lain yang dilakukan oleh rakyat Indonesia hari ini dengan melakukan revolusi tadi. Maka tagline May Day Revolution sudah sangatlah tepat melawan rezim Jokowi. Karena rezim Jokowi ini sudah tidak bisa lagi diingatin baik-baik. Udah diingatin baik-baik oleh guru besar, ya kan, kiai, ulama, habaib, tokoh nasional, akademisi, semua udah bicara, kasih masukan, gak ada dengerin. Buruh bergerak, mahasiswa bergerak, ya kan, semua gerakan-gerakan sivil, society semua bergerak mengkritisi kebijakan Jokowi. Tapi lagi-lagi Jokowi tidak bergerak. Itu artinya memang rezim ini rezim buta dan tuli, sontoloyo. Jadi sudah harusnya ditumbangkan dengan cara-cara rakyat. Cara-cara rakyat itu bagaimana? Gerakan rakyat itu bagaimana? Ya sudah, lakukan revolusi, gerakan perlawanan rakyat, ya kan? Karena nenek moyang buruh mengajarkan tahun 1886 itu adalah demonstrasi sekaligus mogok nasional. Mereka waktu melakukan mogok kerja. Gue juga sudah tahu bahwa mogok kerja adalah senjata pamungkas bagi kaum buruh untuk membungkam kapitalis itu. Jadi lawan kami jelas, musuh kami jelas adalah Presiden Jokowi, presiden yang harus segera ditangkap dan diadili, yang harus segera dilengsarkan, yang harus diturunkan, karena sudah bikin hancur konstitusi kita, sudah menciptakan pemilu sampah, dan sudah menciptakan pemilu yang ugal-ugalan, brutal, amburadul, yang kejahatannya itu dilakukan, kecurangan-kecurangannya itu dilakukan secara STMJ, sistematis, terstruktur, masif dan jahat, sekaligus jahanam. Maka dari itu seluruh Indonesia dan pihak kepolisian harus tahu musuh kami ini Jokowi, bukan anda semua pihak kepolisian. Polisi dengan rakyat adalah saudara, TNI dengan rakyat adalah saudara. Musuh kita adalah ketidakadilan rezim Jokowi yang menciptakan pemilu sampah. Maka dari itu saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita minta turunkan Jokowi, lengsarkan Jokowi, masgulkan Jokowi. Jokowi harus mundur sebagai Presiden Republik Indonesia karena sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita pecat Jokowi tanpa pesangon. Setuju? Jokowi itu penakut, Jokowi itu penipu rakyat. Katanya kangen di demo, tapi giliran rakyat datang demo, beton 3 lapis. Katanya kangen di demo, giliran rakyat datang demo, lari ke kandang bebek. Jokowi penakut, Jokowi penipu rakyat, Jokowi mundur. Jokowi